Iku sing muadzin Mas. Nah iya malah apa? Malah grogol. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام أحمده حمدا يفوق حمد الحميدين واستعينه إنه خير المعين وتوكل عليه إنه صفات المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غير مستغفر مع المستغفرين وأشهد أن لا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين أرسله رحمة للمؤمنين وهدى للجاهدين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وعلى آله وطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم صدق الله العظيم. أما بعد ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini, tepatnya di akhir daripada bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan mengawali di bulan Dzulhijjah. Perlu diketahui bahwasanya bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah pada kesempatan bulan yang mulia ini kita tidak henti-hentinya untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam arti hendaknya kita selalu menjalankan segala perintah-perintahnya, dan hendaknya pula kita menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Karena kesempatan yang emas ini di bulan Dzulqa'dah merupakan bulan yang tempatnya untuk bertobat. Untuk itu marilah kesempatan ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan selalu meningkatkan amal-amal kesolehan. Karena dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik kita hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan di akhir bulan Dzulqa'dah ini marilah kita masih ada kesempatan diri kita untuk kembali merenungkan apa yang telah kita perbuat di bulan-bulan sebelumnya. Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, ataukah justru sebaliknya? Bila di hari-hari kemarin perbuatan kita masih banyak yang melanggar perintah-perintah Allah, atau kita banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka segeralah kita melakukan amal-amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sebab ketika Allah menciptakan langit dan bumi, telah menetapkan adanya 1 tahun adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah mengambil 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, untuk meningkatkan amal-amalnya, meningkatkan ibadah-ibadahnya, dan bertobat di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dari 4 bulan inilah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk tempat kita bertobat. Sebab
Bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan-bulan yang penuh barokah. Ditingkatkan amal-amal soleh kita, dan hitungan-hitungan amal akan dilipat gandakan sampai bilangan hanya Allah yang mengetahui. Kita pada saat ini tiada bulan Dzulqa'dah. Bulan ini bulan dimuliakan oleh Allah. Karena itu hendaknya kita meningkatkan amal kebajikan, seperti kita berzikir dan beribadah kepada Allah. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah ini antara lain dengan melakukan puasa, dengan melakukan berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Disunahkan pula kita untuk berpuasa sunnah di bulan Dzulhijjah di awal, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Puasa hari Arafah atau puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 merupakan puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Di samping itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk memuliakan bulan Dzulhijjah yang akan datang dengan berpuasa 9 hari. Puasa pada bulan Dzulhijjah dan khususnya 9 hari pertama adalah hukumnya sunnah muakkad, sebagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma min ayyamil amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadi fi sabilillah. Qala walal jihadi fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Yang artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, lebih utama mana dengan fisabilillah atau jihad di jalan Allah? Lalu Rasulullah beliau menjawab, walaupun dengan jihad fisabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun atau mati syahid. Maka itulah yang lebih utama. Untuk itu, apa yang terkandung di dalam hadis Rasulullah ini jelaslah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 kita diperintahkan untuk berpuasa 9 hari lamanya. Keutamaan 10 awal Dzulhijjah berlaku untuk amal apa saja, tidak hanya berpuasa. Tidak terbatas amal-amal tertentu sehingga amal tersebut bisa berubah. Kita melakukan sholat, sedekah, membaca Al-Quran, amal-amal sholat lainnya. Sebagaimana Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, ma min ayamin ahabba ilallahi ta'ala ayyuta'abadallahu fiha min asri Dzulhijjah yang dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyamil laili bil qadr. Tidak ada hari yang lebih disenangi Allah untuk digunakan beribadah kepadanya daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa setiap hari pada hari tersebut sebanding dengan puasa setahun, dan menghidupkan qiyamul lail setiap malamnya bagaikan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, dari keterangan hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah jelaslah bahwa Rasulullah SAW memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Setiap harinya berpuasa sama dengan puasa setahun. Begitu pula ibadah yang lainnya. Sedekah pun seperti sedekah 1 tahun. Berzikir pun sedemikian pula sama dengan berzikir 1 tahun. Untuk itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan Allah hidup di dunia ini,
nafas masih terpikat kepada kita, marilah kita gunakan kesempatan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita bertobat di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, kita akan membawa berkah. Paling tidak ketika kembali di hadapan Allah atau kita mati telah membersih daripada dosa dan noda, artinya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari di bulan Dzulhijjah adalah termasuk Sayyidina Umar atau Ibnu Umar, ulama-ulama lainnya Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah juga menyebut keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut ini menjadi pendapat mayoritas para ulama-ulama. Menurut sebagian ulama, barang siapa mengerjakan puasa 10 hari, yakni 9 hari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah, maka akan mendapatkan 10 keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang melakukan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Di antaranya hikmahnya yang pertama, orang itu akan diberikan umurnya barokah, dalam arti umurnya selalu untuk beribadah kepada Allah, jauh daripada kemaksiatan. Lalu yang kedua, orang itu akan diberi hartanya bertambah, artinya Allah akan membuka rezekinya yang berlebar, banyak sekali yang berlimpah dan barokah untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah awal, keluarganya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dosa-dosanya diampuni berkat barokahnya bulan Dzulhijjah dan mereka menghormat dengan berpuasa. Lalu yang kelima, nilai amal baiknya dilipat gandakan. Artinya amal-amal solehnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, karena mereka menghormat di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang keenam, mendapatkan kemudahan menjelang kematiannya. Artinya orang yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, mereka akan dipermudah keluarnya roh dari badannya. Artinya mereka akan diberikan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Lalu yang ketujuh, mendapatkan cahaya terang di alam kuburnya. Jadi orang-orang yang berpuasa menghidup-hidupkan tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah dengan berpuasa, mereka akan diberikan terang benderang di alam kuburnya. Kita tahu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kuburan sempitnya tentu kita menyadari, paling-paling hanya 6 cm sampai panjangnya 2 meter. Lalu kita ditanam di dalamnya, tentu mengalami kegelap-gelitaan. Akan tetapi orang yang mau menghormat di bulan Dzulhijjah dengan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, maka dia akan dilebarkan kuburnya sepandang mata dan diberikan terang benderang di alam kuburnya dan ditidurkan sampai dibangkitkan sampai hari kiamat. Lalu yang kedelapan, saat ditimbang amalnya orang yang berpuasa itu di bulan Dzulhijjah dengan menghormatnya, maka timbangan amalnya akan diberatkan oleh Allah. Artinya amal baiknya lebih banyak daripada amal kejelekannya. Tentunya dengan amal baiknya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan, orang yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 4 dijauhkan dari siksa neraka. Artinya orang ini berbuat tameng untuk dimasukkan ke neraka, sehingga dengan puasa itulah tamengnya tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tiada ada ganjarannya orang yang menghormat di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai kecuali diberikan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itulah marilah kita gunakan sebaiknya akan datangnya bulan Dzulhijjah
maupun sekarang bulan akhir daripada Dzulqa'dah. Bulan 2 ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir sebagaimana telah diumumkan oleh takmir, barang siapa yang menyembelih korban sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, yang mengorbankan hartanya untuk membeli ternak untuk disembelih di tanggal 10, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Pertama, ketika darah netes sebelum ke bumi, maka Allah telah mengampuni dirinya yang berkorban dan keluarganya, dan akan diganti setiap perongkosan ibadahnya, pembelian daripada korbannya. Baru saja berjalan, maka Allah menghitung langkahnya ini dengan ibadah, ditingkatkan setiap jalannya 10 kebaikan, dan dihilangkan dosanya 10 dosanya, dan dinaikkan derajatnya 10 derajat. Ini baru saja kita membeli korban ternak di pasar hewan. Dan ketika kita membayar harganya hewan, maka setiap rupiahnya akan diganti 700 bilangan, dan setiap bulu-bulu yang menempel di dalam tubuh korban, yaitu ternaknya, maka dihitung kebaikan. Lalu kita bertanya, berapa jumlahnya bulu-bulu yang ada di dalam ternak itu? Kita tentu tidak dapat menghitung. Nah, semua itu akan dilipat gandakan pahala kita dengan nilai bulu-bulunya kami. Untuk itu hadirin, marilah yang merasa diberikan rezeki oleh Allah dengan longgar, marilah kita jangan iman, jangan medit kepada diri kita sendiri, sebab ternak-ternak yang akan disembelih dalam korban itu besok akan diberikan oleh Allah, akan kita naiki menuju padang mahsyar. Mereka ada yang berjalan dengan kakinya, ada ngesot, ada kepalanya di bawah dan sebagainya. Akan tetapi orang-orang yang telah berkorban ketika di dunia akan memberikan keistimewaan, akan menaikinya, dan sampai di padang mahsyar mereka tidak akan mengalami kesusahan apapun karena berkat korbannya. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan sekali lagi, mumpung kita masih diberikan hidup oleh Allah, diberikan sehat, diberikan rezeki oleh Allah, marilah kesempatan akan datang bulan Dzulhijjah ini kita sambut dengan selalu bertobat kepada Allah, mengagungkan Allah dan minta ampun. Mudah-mudahan kita keluar dari Dzulhijjah, kita telah diampuni dosa kita oleh Allah. Kayaumin waladat ummu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا حق تقاته وانتهوا عما عنهاكم عنه لعلكم تفلحون.
واعلموا أنه أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضهم على أبد الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وقبلهم السيئات واجعل من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم فتك جمعهم اللهم دفن ديارهم اللهم انصر من نصر دين وذل خذل المسلمين من خذل المسلمين ولجميع الولاة المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه البلدة آمنة مطمئنة فيها أفضل سنة الرسول وزن البلدة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أن البلاء والولاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر